Di ruang tamu rumah besar di pinggiran Surabaya yang dikelilingi pohon mangga tua itu, Komisaris Besar Adi Santoso mengambil korek api dari laci meja kayu jati dan menyulutnya dengan tangan gemetar hebat karena amarah yang membara. Rian, anak laki-lakinya yang berusia 25 tahun, berdiri mematung seperti patung. Air mata mulai mengalir deras di pipinya saat ia melihat ayah yang selama ini menjadi teladan kebanggaan keluarga menghancurkan oto dirinya bersama Dimas, kekasihnya yang tersenyum bahagia dalam pelukan hangat di pantai Parangtritis tahun lalu. Api kecil itu cepat membesar, melahap kertas oto hingga hanya tersisa abu hitam yang beterbangan di udara malam, dan bau kertas hangus langsung memenuhi ruangan yang tadinya penuh aroma masakan ibu. "Bapak, kenapa Bapak lakukan ini?" Suara Rian pecah, hampir tidak terdengar, tapi cukup membuat Adi menoleh dengan mata merah. "Kamu tanya kenapa? Kamu bikin malu nama besar keluarga ini, Rian. Ayah polisi kepala hormat di seluruh Jawa Timur, tapi anaknya suka sesama laki-laki. Oto mesum ini ayah temukan di laci kamarmu saat ibu minta bereskan. Kamu pikir ayah bisa diam saja? Apa kata tetangga, apa kata rekan kerja ayah di kantor polisi? Kamu hancurkan segalanya." Adi berteriak, suaranya menggema hingga ke dapur di mana Ibu Siti berdiri memegang kain lap dengan tangan bergetar, wajahnya pucat. Rian merasa dunia berputar. Selama bertahun-tahun ia sembunyikan perasaannya, berpura-pura normal di depan keluarga yang selalu menekankan bakti, hormat, dan nama baik. Di sekolah dulu ia sudah merasa berbeda saat teman-teman bicara cewek, tapi ia diam saja, takut itnah. Kuliah arsitektur di Surabaya, ia bertemu Dimas di acara kampus, seorang guru yang lembut dan pengertian. Oto itu diambil saat liburan singkat, momen bahagia yang ia simpan sebagai harta karun. Kini semua hangus. Ibu Siti mendekat pelan, suaranya pelan, "Mas Adi, tenang dulu. Rian anak kita." Tapi Adi mengangkat tangan, "Diam, Bu. Ini urusan laki-laki. Rian keluar dari rumah ini malam ini juga. Ayah tidak mau punya anak seperti ini. Pergi cari hidupmu sendiri." Air mata Rian jatuh ke lantai marmer. Ia merasa dada sesak, seperti ada batu besar menindih. Tapi di dalam hatinya, ada api kecil yang mulai menyala, bukan amarah, tapi tekad untuk tidak lagi berpura-pura. Ia berbalik tanpa kata, naik ke kamar, memasukkan baju, buku sketsa, dan laptop ke ransel kecil. Ibu menangis di pintu, memeluknya erat, "Nak, hati-hati di Jakarta nanti. Ibu doakan kamu bahagia." Rian mencium kening ibunya, "Ma, Bu. Rian harus pergi untuk jadi diri sendiri." Lila, adik perempuannya yang berusia 18 tahun, berdiri di koridor dengan mata basah. "Kak, jangan lupa telepon aku ya." Malam itu juga Rian naik taksi ke stasiun Gubeng. Kereta malam ke Jakarta penuh, ia duduk di kursi ekonomi, kepala bersandar ke jendela sambil memandang lampu-lampu kota yang menjauh. Pikirannya melayang ke masa kecil, ayah yang selalu ajak ia latihan bela diri, bangga saat Rian juara lomba menggambar, tapi selalu bilang ke laki-laki harus kuat, tidak boleh lemah. Kini kekuatan itu diuji. Di kereta ia menangis diam-diam, takut apa yang menanti di ibu kota besar. Tapi ada harapan kecil, Budi, sahabat kuliahnya yang sudah di Jakarta, bilang ngedatang saja, bro. Kos aku luas. Pagi harinya, kereta tiba di Gambir. Jakarta menyambut dengan hiruk-pikuk, polusi, dan panas yang menyengat. Rian turun, ransel berat di bahu, menelepon Budi. "Gue di stasiun, bro." Budi jemput dengan motor bututnya. "Wah, muka lo pucet banget. Cerita nanti ya." Mereka ke kos sederhana di Tebet, kamar sempit tapi bersih. Malam pertama di Jakarta, Rian duduk di kasur tipis, memandang langit-langit yang retak. Ia ingat wajah ayah saat membakar oto, ingat pelukan Dimas yang terakhir, ingat janji mereka untuk tetap hubungi meski jarak. "Aku harus kuat," gumamnya sendiri. Besok ia akan cari kerja di Irma Desain, mulai hidup baru.
Tapi dalam hati, luka itu masih menganga lebar, dan pertanyaan besar, apakah ayah akan pernah mengerti? Apakah ia sendiri bisa terima dirinya di negeri yang masih banyak bisik-bisik tentang tidak normal? Malam itu Rian sholat Isya sendirian, memohon kekuatan dan untuk pertama kali ia merasa bebas meski kesepian. Hari-hari pertama di Jakarta berlalu seperti kabut. Rian bangun pagi, mandi air dingin di kamar mandi bersama, lalu keluar cari kerja. Irma Desain kecil di kawasan Sudirman terima ia sebagai asisten junior setelah lihat portfolio sketsanya. Bosnya, Pak Tony, orang Batak yang tegas tapi adil, kerja keras ya, Rian. Di sini kompetisi ketat. Rian bekerja dari pagi sampai malam, menggambar layout apartemen mewah, belajar software baru. Gaji pertama cukup untuk kos dan makan sederhana, nasi padang atau mie ayam pinggir jalan. Suatu sore saat hujan deras mengguyur Jakarta, telepon dari Dimas masuk. Rian, kamu di mana? Aku khawatir setelah kamu cerita soal ayah. Suara Dimas lembut membuat Rian tersenyum untuk pertama kali sejak malam itu. Aku di Jakarta sekarang, Mas. Kerja di desain. Kamu masih di Surabaya? Dimas diam sebentar, iya, tapi aku bisa ke sana akhir pekan. Kita ketemu ya. Aku kangen. Pertemuan pertama setelah kejadian itu di kai kecil di Kemang. Dimas datang dengan baju kemeja sederhana, mata penuh kasih. Mereka duduk berhadapan, tangan saling genggam di bawah meja. Aku bangga kamu berani pergi, Rian. Ini langkah besar. Kita hadapi bareng. Rian cerita tentang malam pembakaran, tentang rasa malu yang masih ada. Dimas dengar tanpa menghakimi, kamu bukan salah. Kita manusia biasa yang cinta. Di Indonesia ini memang berat, gosip tetangga, tekanan keluarga, tapi kita punya satu sama lain. Persahabatan dengan Budi juga tumbuh. Budi cowok strike yang kerja di toko online, tahu rahasia Rian sejak kuliah. Gue dukung lo, bro. Siapa peduli apa kata orang? Lo bahagia yang penting. Mereka sering nongkrong malam, makan sate di pinggir jalan, bicara tentang mimpi. Tapi tidak semua mudah. Di kantor, ada rekan yang bisik-bisik saat Rian tolak ajakan kencan dengan cewek kantor. Kayaknya Rian aneh deh, kata salah satu. Rian dengar, tapi ia diam, fokus kerja. Malam-malam ia duduk di balkon kos, memandang lampu kota, ingat ayah. Ibu telepon diam-diam, nak, ayah masih marah, tapi ibu doain kamu. Jangan lupa sholat. Rian jawab pelan, iya bu. Rian baik-baik. Hubungan dengan Dimas semakin dalam. Dimas pindah ke Jakarta setelah dapat kerja guru di sekolah swasta. Mereka sewa apartemen kecil bersama, bukan sebagai pasangan terbuka, tapi sebagai teman sekamar di mata dunia. Malam-malam mereka masak bareng, Dimas ajar Rian masak rendang, Rian gambar sketsa wajah Dimas. Ada momen tenang saat mereka duduk di soa, bahu bersandar, bicara masa depan. Somedai, mungkin kita bisa hidup terbuka, kata Dimas. Rian angguk, tapi dalam hati tahu itu jauh. Tekanan masyarakat masih ada, saat jalan bareng, ada yang pandang aneh jika terlalu dekat. Suatu hari di pasar, seorang ibu-ibu bisik ke temannya, lihat tuh, dua cowok mesra banget. Rian pura-pura tak dengar, tapi hatinya sakit. Di tengah itu, Rian mulai ikut komunitas kecil online, bertemu orang-orang seperti dirinya yang berbagi cerita tanpa nama. Ia tumbuh belajar bahwa identitasnya bukan kutukan. Tapi krisis kecil datang saat ayah kirim pesan singkat, ya ibu, katanya kamu di Jakarta. Jangan pulang kalau masih begitu. Rian baca, tangis lagi. Tapi Dimas peluk, kita kuat. Ini perjalananmu untuk dewasa. Rian angguk, putuskan untuk fokus karir. Proyek pertamanya sukses, klien puas, gaji naik. Ia kirim uang ke ibu diam-diam, perlahan, luka mulai sembuh, diganti kekuatan baru. Jakarta, dengan segala kekacauannya, jadi tempat Rian belajar mencinta diri sendiri.
2 tahun berlalu cepat di hiruk-pikuk Jakarta. Rian kini asisten desainer senior di Irma yang lebih besar, proyeknya desain interior kai-kai kekinian di SCB. Gaji cukup untuk apartemen lebih nyaman di Kemang, mobil second, dan sesekali kirim uang ke Lila untuk kuliahnya. Dimas sudah jadi guru tetap, mereka hidup rukun, bagi tugas rumah, jalan-jalan ke puncak saat libur. Hubungan mereka bukan hanya cinta, tapi ondasi. Dimas yang tenang jadi tempat Rian curhat saat stres kerja, Rian yang kreatif bikin Dimas tertawa dengan lelucon kecil. Tapi di dalam, Rian masih bergulat. Suatu malam setelah sholat maghrib, ia duduk di masjid dekat apartemen, ingat ayah yang dulu selalu ajak sholat berjamaah. Ya Allah, tolong buka hati ayah, doanya pelan. Berita dari Surabaya datang jarang. Ibu cerita ayah naik pangkat jadi Kapolda wilayah, lebih sibuk tapi sering diam di kamar. Lila bilang, ayah tanya-tanya tentang kamu kak, tapi pura-pura tidak. Rian tersenyum pahit. Di kantor ia dapat promosi, bos puji kamu berbakat, Rian. Tetap begini. Tapi ada rekan baru yang curiga saat lihat Oto Dimas di meja sebagai saudara. Lo deket banget sama saudara lo itu, godanya. Rian hanya senyum, iya dia baik. Persahabatan dengan Budi tetap kuat. Budi nikah dengan pacarnya, Rian jadi saksi, meski di dalam hati iri dengan penerimaan keluarga Budi. Di pesta, Rian bawa Dimas sebagai teman, mereka duduk jauh, tapi mata saling pandang penuh arti. Ada momen kecil yang bikin Rian sadar pertumbuhannya, saat bantu teman komunitas yang diusir keluarga, Rian kasih nasihat dari pengalamannya, kamu bukan sendirian. Bangun hidupmu dulu, nanti keluarga lihat sendiri. Ia jadi lebih dewasa, tidak lagi lari dari bayang-bayang ayah. Suatu hari, proyek besar datang, desain rumah sakit swasta. Rian pimpin tim kerja malam-malam. Dimas dukung bawa kopi, pijit bahu. Kamu hebat, sayang, bisik Dimas saat tak ada orang. Kata itu bikin Rian hangat. Tapi krisis datang saat Dimas sakit parah, demam tinggi, masuk RS. Rian panik, rawat di samping tempat tidur, pegang tangan, jangan tinggalin aku. Saat Dimas sembuh, mereka janji lebih menghargai waktu. Itu jadi tik balik, Rian sadar cinta mereka nyata, bukan sekadar pelarian. Di akhir tahun kedua, Rian dapat penghargaan desainer muda, namanya muncul di majalah. Ia kirim clipping ke ibu, tanpa balasan dari ayah. Tapi ia tak putus asa lagi. Jakarta ajar ia berdiri sendiri, dengan Dimas sebagai cahaya. Tahun ketiga, kabar buruk datang dari Surabaya. Ibu telepon tengah malam, suara gemetar, Rian, ayah masuk RS. Serangan jantung. Dokter bilang stres berat. Rian langsung packing. Dimas ikut, aku temani, meski dari jauh. Di pesawat, Rian gelisah, bayang wajah ayah saat bakar Oto. Tiba di RS, Lila peluk erat, kak, ayah tanya kamu. Adi terbaring pucat di ranjang ICU, oksigen di hidung. Saat lihat Rian, matanya melebar, kamu datang. Suara lemah. Ibu menangis, mas, lihat anak kita. Adi diam lama, lalu ayah. Salah, mungkin. Tapi ayah takut. Karier ayah, nama baik. Rian pegang tangan ayah, Rian masih anak ayah. Rian bahagia sekarang, kerja bagus, punya orang yang sayang. Adi tidak jawab langsung, tapi mata basah. Dokter bilang butuh operasi. Rian putuskan tinggal seminggu, bantu urus administrasi, bahkan desain ulang kamar ayah di rumah untuk pemulihan. Dimas tunggu di hotel, kirim pesan dukungan. Di Surabaya, gosip beredar. Rekan polisi ayah bisik, anak Pak Kapolres itu. Katanya, tapi Rian abaikan. Ia kunjungi rumah lama, duduk di ruang tamu yang dulu jadi tempat tragedi. Lila cerita, ayah sering lihat Oto lama kamu, diam saja. Rian temui Dimas diam-diam, peluk di kamar hotel, terima kasih sudah ada. Kembali ke Jakarta setelah operasi sukses, Rian lebih tenang.
Tapi benih perubahan di ayah mulai tumbuh. Adi telepon pertama kali setelah bertahun, Rian, terima kasih sudah datang. Ayah. Pikir-pikir. Singkat tapi cukup buat Rian harap. Karirnya terus naik, ia jadi kepala tim, bantu banyak proyek sosial. Cinta dengan Dimas semakin matang, mereka rencana masa depan kecil, mungkin adopsi nanti. Rian sadar, perjalanan ini bukan akhir, tapi bagian dari tumbuh. 6 bulan setelah operasi, krisis besar datang lagi. Adi dapat kasus sensitif di kantor, protes hak minoritas, termasuk komunitas seperti Rian. Sebagai Kapolda, ia harus tangani, tapi hatinya goyah. Ia telepon Rian, nak, ayah butuh bicara. Rian terbang lagi ke Surabaya, kali ini bawa Dimas secara resmi sebagai teman dekat. Di rumah, Adi duduk di teras, wajah lebih tua. Rian, ayah lihat banyak hal sekarang. Kasus ini. Ayah baca tentang anak-anak seperti kamu. Ayah takut dulu karena tak mengerti. Konfrontasi emosional terjadi malam itu. Adi cerita penyesalan, ayah bakar Oto itu karena marah, takut kehilangan muka. Tapi ayah kehilangan kamu. Ibu sering nangis diam-diam. Rian cerita perjalanannya, kesepian di Jakarta, kekuatan dari Dimas, pertumbuhan diri. Dimas bicara pelan, Pak, saya sayang Rian. Kami bukan ancaman, kami manusia. Adi diam lama, lalu peluk Rian untuk pertama kali setelah bertahun, makan ayah, nak. Air mata mengalir. Ibu peluk semua. Lila tersenyum. Tapi tidak langsung sempurna. Ada salah paham, rekan ayah datang, gosip, Adi harus bela putranya di depan umum untuk pertama kali. Ini anak saya. Dia baik. Itu pengorbanan besar. Rian kagum. Mereka bicara malam-malam, Adi tanya tentang hidup Rian, dengar cerita tanpa hakim. Dimas bantu masak, buat suasana hangat. Rian sadar, ayahnya berubah karena menghadapi kebenaran hidup, kesehatan, kasus, dan cinta anak. Kembali ke Jakarta, Rian merasa lengkap. Irma beri promosi besar, proyek nasional. Dengan Dimas, mereka rayakan ulang tahun dengan makan malam romantis, janji selalu dukung. Ayah telepon rutin sekarang, nak, kapan pulang lagi? Ayah mau ketemu Dimas. Keluarga mulai terima pelan. Rian kunjungi Surabaya bulanan, bawa hadiah, cerita. Adi bahkan datang ke Jakarta sekali, lihat apartemen, peluk Dimas, jaga anak ayah ya. Rian tumbuh jadi pria dewasa yang kuat, empati, kreatif. Ia bantu komunitas diam-diam, desain ruang aman untuk youth. Cinta keluarga, teman, dan pasangan jadi pondasi. Perjalanan dari malam pembakaran jadi cerita kekuatan. Tapi hidup terus, dengan harapan lebih besar. Apakah benar bahwa seorang ayah yang membakar Oto anak gayanya tidak akan pernah bisa menerima kebenaran, atau justru pengalaman hidup bisa mengubah segalanya?